udah maafin aku kan? Aku gak mau bahas soal itu dulu, Mas. Sekarang kita fokus aja gimana caranya kita menyelamatkan perusahaan kamu. Kalau rumah kita udah kejual, kita bisa beli rumah yang lebih kecil. Dan sisa uangnya bisa kamu pakai untuk bayar karyawan kamu. Biar kamu gak dituntut sama mereka. Iya. Dan setelah itu kamu juga jangan lupa untuk menutup beberapa kantor cabang kamu yang lain. Kamu harus menaktifkan semuanya. Makasih ya. Sama-sama, Mas. Papa ngapain sih ke kantor, Pak? Papa tuh harusnya istirahat di rumah, Pak. Papa baru beres berobat. Kalau Mama sampai tahu, Papa baru pulang dari Cina langsung ke sini. Aku bisa dimarahin habis-habisan, Pak. Ali, Papa masih ada pekerjaan yang harus Papa selesaikan sebelum Papa dipanggil Tuhan. Pak, Papa nggak boleh ngomong kayak gitu, Pak. Emang seurgent apa sih, Pak? Kenapa Papa nggak minta tolong aku, Pak? Aku bisa kok handle semuanya. Papa harus cek laporan keuangan, kira-kira berapa Papa harus invest ke perusahaannya Pak Aditya. Papa mau nambah lagi invest ke perusahaannya Pak Aditya? Iya. Pak, kalau aku sih nggak setuju, Pak. Itu terlalu berisiko. Papa udah mikirkan secara matang-matang. Dan keputusan Papa sudah bulat. Itu Pak Kenzo itu. Di depan sini aja ya. Saya nggak usah ikut masuk. Saya kan nggak ada ranahnya juga untuk ada di kantor. Iya, Mutiara. Kamu tunggu aja di sini. Pak Kenzo. Pak Kenzo, tolong jawab pertanyaan kami, Pak. Iya, Pak. Tolong jawab, Pak. Pak Kenzo, harus bayar. Iya, Pak. Semuanya harap tenang. Sabar, ya. Saya rasa semuanya mengerti. Karena ini pertama kalinya saya telat bayar gaji kalian semua. Jadi mohon dimaklumin. Tapi Pak, kami harus nafkahi keluarga kami yang di rumah, Pak. 1 minggu itu sangat lama bagi kami, Pak. Ya betul, Pak. Bayar, Pak. Pak Kenzo, kalau gaji kita telat, kita disuruh maklumin. Emangnya kalau kita telat ngasih kerjaan, bisa dimaklumin? Kan enggak, Pak. Nah, betul itu, Pak. Bayar gaji kami, Pak. Bayar gaji kami, Pak. Maafkan nih, Pak. Aku jadi khawatir. Kalau Mas Kenzo ada di tengah itu, dan semua orang lagi emosi, aku takut Mas Kenzo dikeroyokin. Kan kalau orang lagi emosi nekat mau ngelakuin hal apa aja. Saya harus bayar anak saya sekolah, Pak. Kalau nggak dibayar minggu ini, anak saya nggak bisa ikut ujian. Kita juga harus bayar cicilan. Gak mungkin lah. Perusahaan segede gini, dananya gak ada dana cadangan. Pasti dananya dipakai sama Pak Kenzo ini. Betul itu. Ini semua gara-gara Pak Kenzo, kan? Dan semuanya kacau pembayarannya nih. Bayar Bayar Pak. kami, Pak. Bayar Pak. Gaji kami tolong bayar, Pak. Gimana nih, Pak? Menjawabnya, Pak. Aduh, Pak. Semuanya harap jangan berbuat kasar. Kalian semua di sini masih terikat kontrak buat kerja di perusahaan saya. Alah, saya nggak peduli kalau yang dipecat, Pak. Pokoknya bayar gaji kami sekarang, Pak. Betul, Pak. Harus bayar, Pak. Kebutuhan, Pak. Pak, maaf. Ini Mas Kenzo mau dikeroyok, Pak. Bantuin dong. Maaf, Bu. Saya juga belum terima gaji saya, Bu. Jadi, saya ikutan mogok kerja. Semuanya sabar.
saksi kalau Mas Kenzo ini mau bertanggung jawab dan dia lagi nyari investor-investor di luar sana buat ngebayar gaji kalian. Buktinya mana, Pak? Iya, Pak, bayar gaji kami, Pak. Bapak, Ibu tolong dong. Orang sabar, disayang sama Allah. Lagian juga, Mas Kenzo itu mau bertanggung jawab kok. Mas Kenzo lagi cari cara supaya perusahaannya bisa bangkit lagi dan bisa ngegaji kalian semua. Saya mantan ART di rumah Mas Kenzo aja, belum dibayar. Saya udah bilang sama Mas Kenzo untuk gak usah bayar dulu dan tunda dulu. Tapi Mas Kenzo tetap kekeh untuk ngebayar. Karena dia gak mau sampai telat bayar saya. Dia bilang dia gak mau sampai ngegaji para karyawannya setelah keringatnya udah pada kering. Saya juga bersumpah, saya pernah menjadi saksi Mas Kenzo memperjuangkan para nelayan padahal dia baru aja nyaris mau meninggal. Segitunya Mas Kenzo. Dan saya yakin kalau kalian kasih waktu ke Mas Kenzo untuk cari investor-investor di luar sana, pasti Mas Kenzo bisa ngegaji kalian. Lagian juga nggak mungkin Mas Kenzo pakai uang perusahaan untuk hal-hal yang lain. Apalagi ini perusahaan bapaknya sendiri. Tolong dimengerti ya, Mas, Mbak semuanya. Saya minta maaf. Saya janji saya bisa pastiin kalau Mas Kenzo pasti ngebayar semua gaji kalian. Aku kagum lihat cara Mutiara hadapin karyawan. Caranya memang polos, tapi aku yakin itu akan lebih didengar sama mereka. Mana kunci apartemennya Kak Gisel? Gak ada. Gak ada. Maksudnya gimana? Kan kamu sendiri yang bilang kalau Kak Gisel nitip kunci apartemennya ke kamu. Ya, aku bohong. Karena aku pengen ketemu sama kamu. Jadi kamu bohongin aku lagi, Van? Apa jangan-jangan soal video itu kamu juga bohong? Enggak, kok itu beneran asli. Itu nggak bohong. Masih marah sama aku. Ya menurut kamu? Selama ini kamu udah bohongin aku, kamu manfaatin aku, ya aku pasti marah loh, Van. Dan sekarang kamu bohongin aku lagi tentang kunci apartemennya Kak Gisel. Emang aku aja sih yang bodoh. Bisa-bisanya aku percaya sama kamu. Padahal jelas-jelas Kak Gisel gak mungkin kasih kunci apartemennya ke kamu. Karena itu satu-satunya harta dari papa yang tersisa buat dia. Ya pasti dia bakalan jual dong apartemen itu. Aku bakal balikin semua uang yang aku udah pinjam sama kamu. Terserah. Dan soal Mutiara, dia udah bilang sama aku dia gak bakal suka sama aku. Sampai kapanpun, dan akan selalu anggap aku itu sebagai teman aja. Ya walaupun Mutiara bilang gitu, kamu pasti bakalan tetap kejar dia kan? Enggak, aku udah nyerah. Jangan-jangan Ivan sadar kalau dia udah salah manfaatin perasaan aku dan mau ngajak aku balikan lagi. Pokoknya mulai sekarang, aku gak akan kejar Mutiara lagi. Aku lupain dia. Tapi itu juga termasuk yang cewek lain, aku gak mau punya hubungan sama siapa-siapa dulu. Ya, aku juga gak berharap kamu bisa cinta sama aku sih. Dan aku juga udah gak peduli gimana perasaan kamu ke Mutiara. Gak tahu kenapa hati aku rasanya kayak ditusuk dengar kata-kata Ivan barusan.